Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan channel YouTube Kebun Zuhdan ya. Nah, jadi besok hari Jumat ini mau diambil sama majikan barunya ya teman-teman. Sengaja saya buat konten ini. Jadi nanti konten ini saya share ke majikan yang baru, katanya buat hadiah hadiah lebaran buat ayahnya. Jadi ini nanti pembelinya salah satu dosen teknik komputer ya di Politeknik di Cikarang ya. Oke, jadi kebetulan memang sudah sama pot, nggak tahu nanti bisa masuk mobilnya atau enggak ya teman-teman ya. Tapi kalau nggak bisa masuk mobil, nanti saya lepas, saya kasih plastik atau polybag, kemudian potnya tetap ditaruh di sebelahnya, cuman dilepas. Tapi sepertinya sih bisa masuk ya, karena nanti sepertinya bisa kita tekuk kok. Kemudian rencana sih memang ini nanti buat buat pembibitan. Jadi beliau memang nyari yang cangkok, yang batangnya sudah besar, kemudian bisa disambung atau diokulasi ke tanaman yang sejenis. Jadi beliau memang orang tuanya memang berencana buat kegiatan di masa usia senja ya. Tadinya driver teman-teman ya. Nah, jadi lagi hobi tanaman. Seperti biasa sih karena di perumahan juga, jadi lahannya pasti terbatas juga. Seperti itu teman-teman. Jadi kemudian nanti memang beliau nyari yang udah ada buktinya ya, udah ada buahnya. Kebetulan ada 4, tapi memang kecil ya. Dan ini adalah buah ke-7. Kemudian calon-calon buahnya teman-teman bisa lihat cukup banyak ya. Dan ini sudah saya potek-potekin semua ujungnya. Kemudian bagian dalam itu daunnya saya buang-buangin, jadi batangnya yang bagian dalam biar sinar mataharinya itu masuk teman-teman. Nah, jadi nanti bapak bisa, saya pikir bapaknya juga mulai belajar sambung dan sebagainya, pembibitan dan sebagainya. Jadi saya pikir bisa. Ya paling kalau pengamatan kemarin kan saya visual ya, jadi dari luar yang bisa dilihat. Tapi kalau kondisi seperti ini memang dia sudah hijau banget, seger banget. Tapi kalau dalam kondisinya memang kok nggak ada perkembangan, daunnya kering, mengering, tua-tua, terus daun mudanya nggak muncul-muncul, nah itu pasti ada sesuatunya. Nah, kemarin sempat saya lahan analisa, paling kurang sinar matahari, kurang media air, kemudian mungkin ada kutu putih, tapi ternyata setelah saya bongkar banyak cacingnya. Nah, seperti itu. Jadi ya butuh analisa lagi ya. Nanti sambil jalan saya pikir bapaknya juga bisa mencoba untuk dengan ide-ide yang terbaru lah. Karena ya bagaimanapun sebenarnya konten itu ya buat inspirasi saja gitu loh. Nah, solusinya dikembalikan ke masing-masing orang, ke tempat orang, di mana barangkali juga karakternya berbeda-beda tiap daerah. Nah, ya mungkin tidak ada media tanam dan sebagainya, seperti itu. Jadi teman-teman kalau pembeli di tempat kami biasanya sih memang nyarinya ya udah ada buktinya seperti ini teman, sudah ada buahnya, kemudian kelihatan seger ya, jadi ngerembuyuk ya, rindang. Nah, seperti itu. Tuh dedeknya lagi penyerbukan buatan teman-teman. Ya. Oke. Jadi problem-problem dari jambu kristal ini sih memang sudah matang. Memang rencana sebenarnya buat indukan ya, berhubung yang transfer teman ya sudah. Oke lah, nggak apa-apa. Dia juga sering bantu saya gitu ya. Nah, jadi teman-teman
memang cara aman adalah seperti itu, nyari yang ada buah-buahnya, jadi nanti panennya udah bawaan dari saya gitu ya. Mantep kan, seperti itu teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman misalkan Pak caramu memulainya seperti apa gitu kan, yang paling ideal, saya selalu bicara paling ideal ya. Carilah batang yang, kalau jambu kristal putih itu dari cangkok, kemudian cari batangnya yang sudah besar, syukur-syukur di polybag atau di pot juga udah berbuah, jadi pertanda bahwa pohon tersebut tidak mandul. Kemudian trik-trik berikutnya, pakailah pot yang besar. Ini udah ideal banget nih teman-teman ya, pot 60. Kemudian media tanam macam-macam sih, ada sekam, ada tanah, ada pupuk kandang. Biasanya sih 1:1:1. Kalau mau beli langsung di tukang tanaman juga bisa. Ini biasanya sekitar 3 kantong lah. 3 kantong ya teman-teman ya. Kalau saya memang skamnya cukup banyak ya, karena berhubung biar nggak terlalu berat gitu ya, seperti itu. Jadi kalau media tanam bisa saja mungkin kombinasi apalah, tanah lembang atau sekam bakar atau apalagi lah. Yang penting sinar matahari harus terpenuhi. Kemudian apalagi air, karena di dalam pot ya, air itu pagi sore. Kemudian diputer seminggu sekali lah 360 derajat, jadi biar rata gitu, jadi tidak mengarah pada satu sisi teman-teman. Jadi biar ini kan terlihat rata gitu loh, kanan kiri utara selatan barat timur, jadi kena gitu. Dan saya juga tipikal kalau naik pasti saya pangkas, jadi biar jatuh ke bawah, maksudnya biar horizontal gitu, jadi biar sifatnya horizontal. Nah kemudian tahap berikutnya itu penempatan batang ya di tengah-tengah ya, vertikal. Media tanam juga kadang-kadang yang daun-daun yang tua-tua itu pun langsung saya taruh di situ, nanti saya timpa pakai media tanam yang lain. Nah, kadang-kadang saya seperti itu juga. Kadang-kadang kedebok pisang pun juga bisa ya jadi media tanam. Kemudian apalagi ya, strategi berikutnya adalah pemotongan ya, pemangkasan pemangkasan ranting susu, ranting atau yang bagian-bagian tengah itu yang tidak terkena sinar matahari coba dipangkas. Daun-daun tuanya juga dihilangin. Kemudian pucuk-pucuknya ini dipotek-potekin. Jadi jangan sampai terlalu panjang banget gitu. Jadi biar pendek bercabang. Kalau saya strateginya seperti itu. Ya. Jadi biar batang-batangnya yang di dalam juga kena sinar matahari teman-teman. Ada tips-tips lain, biasanya sih kutu putih ya. Kalau di saya biasanya kutu putih. Kemudian ya kalau ada yang signifikan nggak berkembang perlu dibongkar tuh media tanamnya. Kalau sudah terlalu panjang ya nanti dipangkas, dirapiin lagi akar-akarnya. Oke. Nah saya kira itu yang mudah-mudahan bermanfaat buat bapaknya. Channel atau konten ini nanti saya share juga ke YouTube, share juga ke WA beliau. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan ayo kita mencoba menanam ya. Yang penting nyoba nanam, nanti sambil jalan terus belajar teman-teman. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih.